إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Dari mimbar yang mulia ini, khatib mewasiatkan kepada diri pribadi maupun kepada seluruh jamaah yang hadir, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal. Karena ketakwaan ini adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada kita selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan kepada umat-umat sebelum kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sungguh kami telah wasiatkan kepada kalian dan juga kepada orang-orang sebelum kalian yang telah diberikan kepada mereka Alkitab, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara melaksanakan seluruh perintah Allah serta menjauhi seluruh larangannya. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap agar salawat tersebut bersambung hingga kepada para kerabat beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam kebaikan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara landasan kebahagiaan bagi seorang hamba adalah ketika dia memiliki hati yang qanaah. Al-qanaah maknanya adalah al-istighna'u bil mawjud, yaitu ketika seseorang merasa cukup dengan apa yang ada, ketika seorang merasa ridha, puas dengan seluruh pemberian yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada dirinya, tanpa memandang ataupun melirik kenikmatan ataupun kemewahan yang dimiliki oleh orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah An-Nahl pada ayat yang ke-97, Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, baik dari kalangan laki-laki maupun wanita, dan dia adalah orang yang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jal, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti kami akan berikan kepada dia kehidupan yang baik. Banyak di antara para mufassirin yang mana mereka mengartikan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, yaitu Allah akan memberikan kepada orang tersebut sifat qanaah.
Dan ini sebagaimana pendapat para sahabat, termasuk diantaranya yaitu Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Mereka mengatakan hayatan thayyibah yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi orang yang beriman kepadanya, bagi orang yang senantiasa melaksanakan amal ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, yaitu Allah akan memberikan di dalam hati orang tersebut sifat qanaah. Oleh karenanya Hasan Al-Basri rahimahullah ketika menafsirkan ayat tersebut, beliau mengatakan lanarzuqannahu qanaatan yajidu halaladzataha fi qalbihi. Pasti kami akan berikan kepada hamba tersebut sifat qanaah. Yajidu ladzataha fi qalbih, yang mana dia akan mendapatkan kemanisan, kelezatan, ketentraman di dalam hatinya. Maka orang yang di dalam dirinya terdapat sifat qanaah, yang di dalam hatinya tertancap sifat qanaah, maka sungguh dia adalah orang yang berbahagia. Namun sebaliknya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ketika satu orang Allah Subhanahu wa taala cabut dari dirinya sifat qanaah, maka dia pasti akan menjadi seseorang yang paling sengsara kehidupannya. Oleh karenanya, janganlah setiap di antara kita melihat kebahagiaan, kehidupan yang baik itu terletak pada kekayaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisal ghina an kathratil 'arad." Kekayaan yang sejati bukan terletak pada harta benda. Walakinnal ghina ghinan nafs. Namun kekayaan yang sejati, kekayaan yang hakiki adalah kayanya hati seseorang. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa memohon kepada Allah dengan mengucapkan Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon petunjuk kepadamu. Aku mohon ketakwaan darimu. Berikanlah kepadaku sifat iffah, dan berikanlah di dalam diriku sifat qanaah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Banyak di antara kita jumpai orang-orang yang mana mereka adalah orang yang kaya, hidup dalam kecukupan, bergelimangan kemewahan. Namun ketika kita berjumpa dengan orang tersebut, mulai pertama kali kita berucap berkata-kata dengan orang tersebut, yang keluar daripada lisannya adalah permasalahan-permasalahan dunia. Mulai ia keluhkan permasalahan-permasalahan yang ia miliki, mulai perusahaannya, mulai karyawannya yang kurang produktif, mulai pendapatannya yang sudah menurun. Padahal orang ini adalah orang yang kaya. Namun kita dapati setumpuk permasalahan terdapat pada orang tersebut. Namun tidak jarang kita jumpai di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan rahmat kepada mereka, hidup dalam kemiskinan. Bisa dikatakan rumah masih ngontrak, kendaraan butut. Ketika ditanya kaifa haluk, apa kabarmu? Maka dia mengatakan alhamdulillah. Yang keluar daripada lisannya adalah puji-pujian kepada Allah, alhamdulillah. Bahkan dalam kondisi sakit, ketika ditanya apa kabarmu, orang seperti ini akan mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas seluruh keadaan. Qanaah yang terdapat di dalam hatinya. Mulai kemudian dia bercerita pernah punya ini, punya itu, jalan ke sana, pulang dari sini. Padahal dia adalah orang yang miskin. Namun seakan-akan dia adalah orang yang kaya tinggal di istana. Maka sungguh benar perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, "Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u." Jikalau Anda adalah pemilik hati qanaah, maka antara diri Anda dan raja dunia tidak ada bedanya. Jikalau Anda adalah orang yang memiliki sifat qanaah, ketahuilah sesungguhnya antara dirimu dan raja dunia tidak ada bedanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan qad aflaha man aslam. Sungguh beruntung kata Rasulullah. Dia yang mengucapkan ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu makhluk yang tidak mengucapkan
kecuali berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. La yantiqu 'anil hawa, tidak mengatakan sesuai dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, kecuali perkara tersebut diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri beliau. Apa yang beliau katakan? Qad aflaha man aslam, sungguh beruntung, berjaya, sukses orang yang telah memeluk agama Islam, wa ruziqa kafafan, dan Allah berikan kepadanya rizki yang cukup. Wa qanna'ahu Allahu bima atah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat qanaah terhadap apa-apa yang Allah anugerahkan kepada dirinya. Maka orang yang qanaah adalah orang yang bahagia. Bagaimana tidak kita katakan bahagia, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah? Orang yang qanaah, yang pertama, orang tersebut adalah orang yang memiliki hati yang tentram, bahagia, lapang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan hindarkan dari hatinya sifat hasad, sifat dengki, tidak melihat kepada nikmat orang lain, yang dia lihat adalah apa yang Allah berikan kepada dirinya. Karena orang yang hasad, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang seperti ini akan terluput darinya berbagai macam kebaikan. Kata Rasulullah, hasad adalah al-haliqah, sesuatu yang dapat menghancurkan, menggundul habis agama seseorang. Karena orang yang hasad akan menghabiskan waktunya untuk memikirkan nikmat yang ada pada orang lain. Dia tidak akan mampu beribadah, hatinya tidak akan pernah tentram. Sehingga Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, alimtu anna rizqi la ya'kuluhu ghairi fatma'anna qalbi. Ketika aku mengetahui bahwasannya rizkiku tidak mungkin, mustahil dinikmati oleh orang selainku, maka ketika itu hatiku pun tenang. Wa alimtu anna amali la ya'maluhu ghairi fashtaghaltu bihi wahdi. Dan ketika aku mengetahui bahwasanya amalanku tidak mungkin, mustahil diamalkan oleh orang selainku, maka aku sibukkan diriku untuk beramal dan beramal. Orang yang Allah hindarkan dirinya daripada sifat hasad, maka orang tersebut akan dapat memberikan manfaat di dalam kehidupannya. Bukan hanya kehidupannya, tapi kehidupan orang lain. Adapun yang ketiga, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, orang yang memiliki sifat qanaah, maka di dalam hatinya terdapat sifat ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ridha terhadap apapun yang Allah bagikan kepada dirinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman radiya falahu ridha." Barang siapa yang ridha kepada Allah, ridha atas pembagian Allah, maka baginya adalah keridhaan Allah Azza wa Jal. Wa man sakhita falahu sukht. Dan barang siapa yang murka, tidak ridha atas pembagian Allah, maka baginya adalah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita dengarkan pada khutbah yang pertama tentang pentingnya seseorang hamba memiliki sifat qanaah, maka mulai muncul pertanyaan di dalam diri kita. Bagaimana caranya kita memiliki sifat tersebut? Bagaimana caranya agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada diri kita sifat qanaah? Maka di antara cara ataupun kiatnya yang pertama yaitu seseorang hendaknya senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki keyakinan yang utuh kepada Allah Azza wa Jal,
dan senantiasa mengisi kehidupan dan hari-harinya dengan melaksanakan amal saleh, amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah An-Nahl pada ayat yang ke-97, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal saleh baik dari kalangan laki-laki maupun wanita dan dia adalah orang yang beriman kepada Allah, maka sungguh pasti kami akan berikan kepada dia kehidupan yang baik. Maknanya kami akan berikan kepada dia hati yang qanaah. Adapun perkara yang kedua, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, yaitu dengan cara kita senantiasa berusaha untuk menghitung-hitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita meskipun kita tidak mampu. Berusahalah untuk senantiasa mengingat nikmat Allah. Karena setiap di antara kita yakin bahwasanya apa yang kita miliki datangnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa-apa yang ada pada diri kalian berupa nikmat, maka sesungguhnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Berusahalah kita untuk mengingat-ingat nikmat Allah meskipun kita tidak mampu. Allah katakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian berusaha untuk menghitung satu nikmat Allah, tidak mampu kalian akan melakukannya. Tapi berusaha kita mengingat-ingat nikmat tersebut agar kita jauh daripada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surah Al-Adiyat, "Innal insana lirabbih lakanud." Sesungguhnya kebanyakan manusia terhadap nikmat Tuhannya kufur, tidak pernah berterima kasih. Para mufassirin ketika menafsirkan ayat tersebut, mereka mengatakan yaitu orang-orang yang senantiasa yadhkurul masaib wa yansan ni'am, orang yang senantiasa menghitung-hitung, mengingat-ingat musibah, namun dia melupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Ketika ditimpa musibah, dia mengeluh. Ketika ditimpa nikmat, mendapatkan nikmat, dia menahan nikmat tersebut. Allah katakan innal insana khuliqa halu'a. Manusia memang diciptakan dengan keluh kesah. Idza massahu syarru jazu'a. Ketika dia dapat keburukan, maka dia akan mengeluh. Wa idza massahul khairu manu'a. Dan dia ketika mendapatkan nikmat, mendapatkan kebaikan, maka dia tahan kebaikan tersebut. Maka berusahalah untuk menghitung-hitung, mengingat-ingat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Adapun yang ketiga, agar Allah menganugerahkan kepada kita sifat qanaah, yaitu senantiasa kita melihat kepada orang yang nikmatnya berada jauh di bawah kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Lihatlah kepada mereka yang nikmatnya berada di bawah kalian. Janganlah melihat kepada orang yang nikmatnya berada di atas kalian. Jikalau ada orang yang melihat dengan satu mata, yakinlah masih banyak orang di atas muka bumi ini yang bahkan tidak dapat melihat sama sekali. Jikalau ada orang yang berjalan dengan satu kaki, masih banyak orang yang tidak memiliki kaki. Jikalau antum sekarang ini tinggal di rumah kontrakan, masih banyak orang yang tinggal di kolong jembatan. Jikalau antum yang memiliki gaji kecil, selalu habis, belum masuk bulan baru gaji tersebut sudah habis, maka yakinlah masih banyak orang yang gajinya lebih kecil daripada gaji antum, bahkan mereka yang tidak memiliki gaji sedikit pun. Selalu berusaha melihat kepada orang yang berada di bawah kita, jangan melihat yang di atas. Fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum, kata Rasulullah, sesungguhnya perkara itu akan menjadikan kalian lebih bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada diri kalian. Maka kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita sifat qanaah, yang dengan sifat qanaah tersebut kita mendapatkan kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala fattaqullaha ya ibadallah, thumma sallu wa sallimu ala man amarakum bis salati was salami alaihi. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.